Yo silakan, Janet minta bantuan dipimpin dalam doa teman-temannya. Silakan. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Janet. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada hari ini buat pembelajaran kami, supaya bisa kami terima buat pembelajaran kami. Berkati kami, berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Supaya nanti nggak kaget. Ketika besok Anda naik kelas 8, Anda itu besok akan mengikuti ujian AKM. Ya, walaupun apakah teknisnya nanti semua atau pilihan. Kalau rencana awal sih sekitar pilihan 4-5 ya. Siapa tahu di antara kalian besok Anda ikut, itu yang menyelenggarakan Departemen Pendidikan di Jakarta sana. Dan yang Pak, ibaratnya gini, penggantinya UN. Gimana? Itu dipilihnya itu diacak dari sananya diacak. atau diacak sama ini guru-guru di Stella Maris? Wah, yang ngacak nanti dinas, teman. Maaf, yang ngacak itu departemen sana. Ya maaf. Departemen Pendidikan sana. Jadi sekolah hanya menginformasikan ini loh, anak saya yang kelas 8 tuh ini. Habis itu nanti sana ngacak, lalu muncul 4-5 anak. Entah Anda seperti apa, pokoknya anak itu harus ikut. Nah, sehingga dan itu soalnya soal-soal model AKM, dan kita kan tidak terbiasa model itu ya Bapak Ibu guru, kan sebenarnya juga kasihan kalian model-model AKM kan kadang-kala Anda merasa sulit kan gitu. Nah, tapi mau tidak mau mari kita belajar ya, mari kita belajar supaya nanti ketika Anda kelas 8 tiba waktunya itu tahun 2021. Jadi semester besok. Sekitar bulan apa ya? Oktober atau apa itu. Jadi nanti mau tidak mau teman-teman harus menyiapkan diri, mari kita sejak dini mencoba untuk belajar. Dan mudah-mudahan nanti IPS juga bisa menyesuaikan terkhusus untuk PAT besok. Ya, untuk PAT besok. Nah, sekarang teman-teman mau dijelaskan kalau yang Hindu Buddha sudah, hanya mohon maaf untuk kelas 7C dan 7D, Pak Mukri tidak mengulang karena kemarin sudah kita sampaikan ya pada pertemuan kemarin ketika kalian mengikuti psikotes. Nah, itu kelas 7A dan 7B itu memperdalam tentang masa Hindu Buddha di Nusantara. Ya, masa Hindu Buddha. Nah, tapi hasilnya nanti teman-teman bisa lihat, nanti akan saya perlihatkan deh ya, tinggal mengikuti aja. Nah, saat ini untuk masa Islam, ya masa Islam, apakah perlu Pak Mukri memberikan penjelasan atau tidak, teman? Perlu, Pak. Perlu ya. Oke, kalau perlu, saat ini mari kita mencoba untuk memasuki masa Islam. Kita akan memotret masa Islam di Nusantara itu seperti apa, ya. Masa Islam. Oke, selamat bergabung teman-teman yang sudah bergabung. Tenang saja, hari ini nggak ada tugas. Yang penting kita pendalaman materi, ya, pendalaman materi. Untuk persiapan PAT Anda nanti, ya. Ini si Edward senyum-senyum ini. Nah, yuk kita masuk. Silakan Pak Mukri akan mencoba menampilkan tampilan kita. Ya, share materi. Sebentar. Oke, teman-teman, ketika teman-teman di tampilan HP atau laptopnya sudah muncul learning-nya yang ditampilkan Pak Mukri belum? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Nah, teman-teman, ini saya letakkan di KD4 ya, di KD4. Ini sebenarnya yang sudah kita lakukan dulu, ada masa Hindu Buddha, masa Praaksara. Nah, ini sudah, lalu Hindu Buddha kemarin. Nah, video Vikonnya hasilnya ada di sini. Nanti khusus kelas 7C, 7D yang kemarin nggak ikut bisa mengikuti di sini. Coba lihat kemarin apa sih yang mencoba didalami teman-teman. Nah, di sini. Nah, untuk hari ini kita ngomong tentang Islam. Ya, pendalaman materi tentang Islam. Soalnya sudah pernah Anda kerjakan. Ya, sudah Anda pernah kerjakan. Nah, maka kita cukup mendalami materi kita, ya. Mari kita mencoba hasil Vicon nanti
Saya tidak menjanjikan hari ini karena takutnya seperti minggu yang lalu ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama, ya prosesnya lama, tergantung netnya lancar atau tidak dan sebagainya, sempat mati, mengulang lagi. Nah, saat ini kita akan masuk ke sini. Ya, kita akan masuk ke sini. Kita berbicara tentang satu masa di Nusantara ini. Kita akan memotret satu masa di Nusantara ini, ya. Atau Indonesia, di sana ada istilah Indonesia walaupun saat itu tidak tepat, ya, karena apa? Indonesia belum muncul saat itu, kan belum ada. Nah, sehingga Nusantara pada zaman-zaman kerajaan masalahnya. Nah, yuk kita mencoba untuk potret bersama-sama. Nah, untuk materi nanti di departemen sumber belajar di belajar.kemendikbud ini juga ada, ya. Nanti teman-teman bisa juga belajar dari sini, ada materinya, ada soal latihannya, nanti di sini ada. Nah, tema besar kita yaitu masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada masa Islam, ya, pada masa Islam. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini itu apa? Ketika teman-teman nanti sudah selesai mempelajari materi ini, paling tidak teman-teman nanti bisa paham, tahu begitu proses masuknya Islam ke Indonesia itu seperti apa sih? Kan sebelum Islam waktu itu di Nusantara agamanya apa? Sedikit mereview kemarin. Hindu dan Buddha. Hindu Buddha. Ya, awalnya itu kepercayaan, animisme, dinamisme, lalu masuk Hindu Buddha. Nah, sekarang kita potret yang masuk berikutnya adalah Islam. Nah, sehingga teman-teman harus memahami proses masuknya bagaimana ke Nusantara ini. Setelah itu nanti juga mengetahui pengaruhnya. Kalau sudah masuk, lalu hidup bersama dengan masyarakat Nusantara saat itu, lalu pengaruhnya ada enggak? Nah, kalau ada apa? Nah, pengaruh-pengaruhnya Islam di Nusantara ini apa? Lalu paling tidak juga bisa menyebutkan peninggalan-peninggalannya apa yang ada saat ini, yang bisa kita lihat, kita pelajari. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini paling tidak 3 hal ini yang nanti teman-teman harapkan setelah menyelesaikan materi ini bisa paham, ya, bisa paham ini. Sehingga nanti ketika PAT teman-teman tidak kesulitan karena paling tidak sudah punya literasi, ya. Next, berikutnya. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada materi juga selain dari Kemendikbud, ini materi buku di ruang guru. Materi ini untuk kelas SMA memang. Tapi saya pikir juga cukup menarik, nggak ada salahnya ketika teman-teman juga belajar materi-materi SMA, karena ada keterkaitan. Kalau nanti teman-teman ikut Olimpiade, ya, itu soalnya itu kebanyakan justru dari SMA. Soal SMP untuk anak SMP, tetapi literasinya banyak dari SMA. Seandainya ikut, ya, seandainya suatu saat ikut, memang literasi SMA dipelajari nggak masalah. Ya, saya ambilkan dari ruang guru ini, nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Linknya sudah kita informasikan. Nah, masuknya Islam ke Nusantara, ada yang bisa dulu mencoba untuk sharing nih. Silahkan Pak Mukri beri kesempatan. Teman-teman yang ketika kita ngomong tentang Islam di Nusantara, masuk ke Nusantara, apakah sudah pernah mungkin membaca literasi sebelumnya? Silahkan teman-teman. Biar tidak satu arah nih, ya, biar tidak satu arah. Teman-teman mungkin sudah punya literasi awal. Ya, bagaimana sih masuknya Islam ke Nusantara ini? Saya agak sudah lupa sih Pak, tapi saya pernah tahu teori Gujarat sih Pak. Oh, teori Gujarat. Ada teori Gujarat. Oke, ada lagi yang mau menginfokan, ada sebuah teori tentang, yaitu yang menamakan teori Gujarat. Nanti akan kita pelajari. Mungkin ada lagi? Taruh teori Gujarat gimana? Ayo. Tapi sudah lupa. Oh, lupa. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada komen lagi, nah, yang penting Pak Mukran sudah memberi kesempatan nih kan itu. Nah, kita akan mencoba melanjutkan. Ada beberapa teori yang mengatakan
masuknya Islam ke Indonesia itu dari mana? Nah, beberapa di antara teori yang ada yaitu teori Mekah, ya. Tapi yang mencetuskan teori Makkah itu adalah ini, ya, Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya, Buya Hamka. Ya, terkenal salah nama Buya Hamka itu di kalangan perislaman sangat terkenal. Nah, ini Buya Hamka ini yang mencetuskan teori Makkah. Makkah itu Mekah. Berarti agama Islam ke Indonesia itu asalnya ya dari Mekah kan. Mekah, Arab, lalu Mesir, ada hubungannya dengan Mesir juga kan. Nah, ini berdasarkan teorinya yang dimunculkan oleh Buya Hamka. Nah, tokoh Buya Hamka itu seperti apa yang sudah saya munculkan lewat fotonya. Ini Buya Hamka. Jangan sampai anak-anak itu tahu nama tetapi nggak tahu profilnya kayak ngapa sih, wajahnya kayak ngapa sih. Nah, ini Panda Buya Hamka itu ini. Selanjutnya, buktinya apa? Nah, ini Islam dipercaya tiba di Indonesia itu langsung dari Timur Tengah. Jadi Mekah itu Timur Tengah, Arab, Mekah itu ada di negeri Arab sana, ada di Timur Tengah, ya, dekat Israel. Nah, itu di Timur Tengah. Nah, itu dikatakan oleh Buya Hamka, itu langsung. Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia langsung ya, dari Mekah sana datang ke sini. Nah, tokoh-tokoh yang menyebarkan. Ini sekitar abad ke-7, ya, sekitar abad ke-7 Masehi. Ya, sekitar abad ke-7 Masehi. Kalau sedikit mungkin pernah saya munculkan sih ya. Tahun 1 Masehi itu tahunnya siapa, Nak? Ada peristiwa besar apa? Tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Tahun pertama. Apa? Ayo. Mudah-mudahan ada yang ingat nih. Tahun 1 Masehi. Tahun 1 itu tahun istimewa itu. Tahun apa? Kelahirannya Yesus, Pak. Betul, oke. Aku langsung aja ya. Kalau teman-teman ingat, tolong segera diinformasikan supaya kita bisa. Tahun kelahirannya Yesus, ya. Jadi tahun 1 itu tahun kelahirannya Yesus. Sedangkan Islam dipercaya oleh Buya Hamka ini lewat teorinya itu pada abad bukan tahun 7 loh ya, tapi abad ke-7 Masehi itu sudah datang ke Indonesia. Versinya Buya Hamka, teori Makkah, ya, teori Makkah. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya bukti. Nah, buktinya apa? Nah, beberapa bukti lewat literasinya buku SMA itu, di sana dikatakan adanya sebuah perkampungan Arab. Ada sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, ya, dikenal dengan Bandar Khalifah. Berarti itu sudah muncul abad ke-7. Berarti kan Islam sudah datang ke sini. Ada perkampungan Arab kok. Perkampungan ini mirip yang ada di Arab sana. Maka di sana ada perkampungan Arab. Nah, selain itu di Samudra Pasai ada mazhab itu aliran ya. Mungkin nanti silakan dilihat. Kayaknya aliran. Ada mazhab yang terkenal yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini dikenal ya, ini dikenal di daerah Arab. Ya, kalau begitu berarti benar ya. Versinya Buya Hamka nggak salah bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia nih kan pada abad-abad itu. Ya, dan juga digunakan gelar raja-raja di Samudra Pasai. Ya. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam yang pertama. Ya, maka tidak salah kalau Buya Hamka itu mengatakan bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia ya sejak abad ke-7 Masehi. Walaupun banyak buku yang tidak menginformasikan ini. Abad 13. Ya, sebelumnya loh. Berarti sudah masuk ke sini nih. Saat-saat Hindu Buddha mau masuk, ternyata Islam sudah ada. Tapi
Tapi di buku paket-paket itu biasanya bukan abad ke-7-nya yang dipakai, tapi abad ke-13. Ya. Saya mengatakan teori kan, hanya teori tapi didukung fakta-fakta tadi. Ya. Tapi saya mengatakan di buku paket-paket kalian itu biasanya yang dipakai yang abad 13. Yuk kita lihat teori yang lain ya, yang nanti mengatakan abad ke-13. Nah, teori Gujarat seperti yang diinfokan teman kalian tadi. Teori Gujarat itu dari India. Nah, ini pendukung teori ini adalah Senok Gogurnya. Ya, Senok Gogurnya, lalu Pinapel. Nah, ini seperti apa tokohnya? Paling tidak Pak Mukri sudah mencarikan fotonya nih tokohnya. Kalau yang tokoh kedua ini ada 3 tokoh ini yang menyampaikan teori ini, yang mempercayai teori ini bahwa Islam itu datangnya tidak dari Timur Tengah, tapi dari Gujarat, India. Ya, dari Gujarat, India. Nah, tokoh pendukungnya yang memunculkan nih. Untuk yang fotonya tokoh yang kedua ini, mohon maaf Pak Mukri nggak menemukan, tapi kan hanya sekedar pengetahuan kan, gitu ya, supaya kita mengenal tokoh. Ya, jangan sampai hanya mengenal nama, nggak mengenal tokoh. Tahu Megawati, tahu namanya. Bu Megawati yang mana? Disuruh milih gambar bingung. Bu Megawati itu yang mana orangnya? Misalnya kayak gitu. Mungkin Anda mengenal, oh itu tokohnya PDI ya, tapi nggak tahu beliaunya, padahal itu juga tokoh nasional. Nah, teori Gujarat ini dipercayai datang wilayah Gujarat. Wilayah Gujarat itu di wilayah India. Ya, wilayahnya yang mana nih? Petanya tak kasih nih. Nah, ada di sini di Gujarat. Nah, melalui peran pedagang India yang beragama Muslim loh. India kan Hindu. Mungkin kita nanti secara umum kan India itu kan Hindu mayoritas. Oh ya, ya memang mayoritas Hindu, tapi di wilayah Gujarat, India di Gujarat ini mayoritas Muslim. Di daerah Gujarat loh ya. Nah ini datang sekitar abad ke-13 Masehi. Buktinya apa? Nah, yang penting kan buktinya apa kalau teori Gujarat ini, ya, Senok Gogurnya ini. Buktinya, ya teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudrapase, yaitu Malik As-Saleh, ya, As-Saleh, pada tahun 1297. Jadi di makam itu ada tahun tertulis di sana, ya, yang bercorak Gujarat, sehingga ini dipercayai kalau begitu abad 13 ini masuk. Nah ini berdasarkan teori Gujarat. Nah di buku-buku paket teori Gujarat ini banyak dipakai, sehingga tidak nyinggung teorinya yang awal tadi ya, yang dari Makkah tadi. Nah, ini teori yang kedua. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Ya. Pencetusnya adalah Raden Husein Jayadiningrat. Ini masih tokoh kerajaan ini ya, tokoh kerajaan dari Banten. Nah ini mencoba untuk memunculkan teori Persia. Teori ini juga mengatakan sama, ya, sama. Datangnya itu sekitar abad ke-13. Islam tiba di Indonesia melalui peran pedagang asalnya dari Persia, bukan dari Gujarat, dari Persia. Persia itu mana? Nah, Persia itu kalau sekarang kan nggak ada negara Persia gitu kan, nggak ada ya. Anda mencari negara Persia nggak ada. Ini zaman dulu. Yang keluar Iran, Pak. Ya, yang keluar Iran. Kalau Anda menuliskan Persia itu yang keluar Iran, berarti ya di sekitar Iran ya. Kalau sekarang Iran ya, yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Jadi pedagang-pedagang yang ada di Gujarat itu awalnya itu dari Iran. Ini versi teori Persia ini. Ya, dari sebelum ke Gujarat dia dari Iran dulu deh. Nah ini
Karena memang saat itu memang sudah ada dagang ya, dagang perdagangan internasional dari Asia ke Eropa, dari Timur Tengah ke Eropa. Nah, ketika perjalanan dagangnya kan ada di area ini seperti yang digambarkan lewat gambar ya, lewat foto ini. Itu sudah sejak dulu. Ya, kalau yang dari ini lewat laut ini adalah perjalanan yang jalur rempah-rempah. Ya. Tapi kalau yang darat, ya, yang dari Asia, dari India, lalu Persia dan yang lain-lain, ini adalah jalur apa? Kalau ini jalur rempah-rempah, kalau ini jalur apa? Sutra, ya, sutra. Ya. Ini nanti perdagangannya seperti itu sampai ke Eropa. Nah, ini gambarannya. Jadi teori tercetus karena memang awal masuknya Islam ke Nusantara abad ke-13. Ya. Ajaran yang marak saat itu, di abad itu ajaran Syiah. Yang berasal, dan ajaran Syiah itu asalnya dari Persia. Ya, banyak pengikut Syiah itu dari Persia sana, Iran. Selain itu ada beberapa kesamaan tradisi antara Indonesia dengan Persia, dan itu dianggap sebagai salah satu penguat. Ya, salah satu penguat terhadap teori Persia ini. Jadi ini beberapa teori yang bisa kita pelajari masuknya Islam itu dari mana? Apakah dari Mekah, apakah dari Iran, apakah dari Gujarat? Nah, itu ya memang ada 3 teori ini. Kalau nanti Anda mempelajari literasinya SMA ada 4 teori. Ditambah lagi ya, ditambah lagi. Tapi kalau di SMP ya 3 teori ini. Ya, tapi banyak buku paket yang paling kuat itu abad 13-nya. Ya, walaupun ada teori lain, teori Makkah tadi. Bisa lanjut teman-teman? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, lanjut next. Tenang saja, nggak ada tugas kali ini. Kita hanya memperdalam. Setelah kita memahami bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia dari mana, kemudian dibawa oleh siapa, tadi kan pedagang-pedagang ya, ada yang mengatakan pedagang dari Gujarat, ada pedagang yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan pedagang dari Mekah, nah, ya lewat teorinya tadi. Lalu abad ini, dibuktikan ini, mereka saling memunculkan bukti, karena teori itu hadir pasti ya didukung oleh bukti-bukti. Kan. Ya, jadi mereka nggak salah kan. Oke, mungkin jadi semuanya ya benar, mereka punya bukti. Tadi seperti di Samudra Pasai sudah ada sejak abad ke-7, tapi mungkin jadi di Jawa belum muncul sehingga nggak kelihatan di Jawa. Misalnya di area Jawa belum muncul, maka di Samudra Pasai berarti ya memang benar karena memang Samudra Pasai adalah area wilayah Nusantara ini yang sekarang Indonesia kan gitu. Oke, next berikutnya kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang persebaran Islam di Indonesia, ini karena ini sering muncul masalahnya ya, itu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh. Ya, dan tokoh-tokoh itu yang terkenal Wali Songo. Ya, tapi memang persebaran ini banyak di daerah Jawa kan itu ya. Daerah Jawa kalau kita ngomong tentang persebaran Islam pasti mengenal tokoh-tokoh Wali Songo ini, ya baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah itu, nah ini tokoh-tokohnya ini kan. Gambarnya seperti apa tokoh itu? Nah itu digambar-gambar banyak. Nanti kalau Anda googling Wali Songo gambarnya sudah. Jangan sampai salah nulis Wali Kukun, nah itu bukan Wali Songo. Itu stasiun kalau Wali Kukun. Nah, nanti munculnya kereta api kan. Tapi kalau Wali Songo pasti muncul tokoh-tokoh ini. Ya, ada Sunan Gresik. Nah, Songo itu 9. Ya kalau Busri pelajaran bahasa Jawa itu kan Songo, 1, 2, 3, dan Songo itu 9. Jadi ada 9 tokoh di Jawa ini. Walaupun masih ada tokoh-tokoh yang lain. Ya, tapi yang Pak Mukri hanya mengatakan itu 9 tokoh ini sangat terkenal.
di Jawa ya, persebaran Islam di Jawa, tanah Jawa. Wali Songo ini sangat terkenal. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, Gunung Jati. Nah, ini tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya. Next berikutnya. Ya, nanti bisa kalau kita lihat di sini nih, ya, sekilas lihat fotonya, ya, fotonya, gambarnya lah kan gitu. Ini penyebaran yang sangat kental dengan kultur Jawa. Kalau melihat fotonya, menurut kalian siapa ini? Sunan yang mana? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Itu terlihat dari profil foto yang dipakai pakaian Jawa. Sementara kalau Sunan yang lain itu kan lihat profilnya kelihatan ke Arab-Araban ya, ke Mekah-Mekahan lah, ke Timur Tengahan. Pakai surban itu. Tapi kalau Kalijaga di profil-profil gambar itu terlihat ya pakai blangkon, pakai pakaian Jawa. Ini menandakan nanti akan terlihat ketika Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam ke Indonesia, ke Pulau Jawa khususnya, di daerah Jawa khususnya. Itu banyak menggunakan kultur Jawa. Ya, ini terlihat nih, bukan kultur Arabnya yang ditonjolkan, bukan kultur Persianya ya yang ditonjolkan. Tapi kultur Jawa, memakai kultur-kultur Jawa, budaya-budaya Jawa. Sehingga kalau kita lihat filmnya Wali Songo, saya punya sih filmnya di sini. Ya, nanti akan terlihat, tapi tidak kita tonton bareng-bareng. Nanti teman-teman di YouTube banyak kok kan. Kalau nonton bareng lah suwen kan. Pendalaman kita terlalu lama. Nah, tapi kalau kita nanti sempat melihat film Wali Songo, itu nanti akan terlihat nih. Sunan Kalijaga ini sempat diprotes. Sempat diadili oleh para wali yang lain. Karena apa? Merasa tidak cocok gitu dengan ajaran Islam karena menggunakan kultur ya menggunakan kultur Jawa. Ini dianggap musyrik. Nah, itu loh. Dianggap musyrik karena Jawa itu kan ya itu musik ya, musyrik. Nah, dianggap musyrik karena kultur Jawa itu kan ada perpaduan dengan animisme dinamisme. Ya, kultur Jawa itu kadangkala nanti di peninggalan-peninggalan kalau kita lihat nanti akan terlihat ada apa ya? Ada hewan dinamain Kiai Slamet misalnya. Ada gamelan dinamai Kiai ini. Wah, misalnya kayak gitu. Itu di Surakarta ini. Wah, itu dikeramatkan. Nah, sehingga mohon maaf kalau kita kembali ke Kalijaga yang menggunakan kultur Jawa sangat kental, akhirnya dimarahi oleh para wali yang lain. Merasa salah mengajarkan dakwah Islamnya itu salah menggunakan kultur itu. Tapi ingat, Kalijaga tetap pada pendiriannya. Kalau mau ajaran Islam itu diterima, gunakan kultur setempat. Itu sangat mudah diterima. Oh, kulturnya seperti ini, ikuti aja. Tapi di dalamnya dimasuki dakwah-dakwah Islam. Itu jauh lebih cepat menerimanya masyarakat setempat. Nah, ini yang dipakai. Dan akhirnya nanti apa yang dipakai dakwah, yang dipakai Sunan Kalijaga, ini nanti akan dipakai oleh sunan-sunan yang lain juga. Ya, sehingga nanti mungkin Anda menjadi bingung. Lagu ini itu sebenarnya yang memakai Sunan Kalijaga atau sunan yang lain. Karena setelah mengetahui perkembangan Islam di Jawa, karena pengaruhnya Sunan Kalijaga ini, akhirnya diterima ya, model penyebaran Islam yang dipakai Sunan Kalijaga itu diterima oleh mereka, walaupun itu menggunakan kultur setempat, ya, budaya setempat, walaupun awalnya mereka menolak karena dianggap musyrik, tidak cocok dengan ajaran Islam, ya. Ya, misalnya kultur setempat itu misalnya apa? Misalnya begini nah, ya supaya teman-teman menjadi lebih jelas. Kulturnya yang seperti apa sih? Oke, kita lihat. Contohnya misalnya
Kalau agama Muslim itu yang di Indonesia ya, saya memotretnya yang di Indonesia. Saat ini mungkin di sekitar Anda pernah mengikuti prosesi kematian yang beragama Muslim. Mungkin Anda akan mengikuti. Di sana ada upacara-upacara. Setelah itu dikuburkan, begitu ada upacara lanjutan enggak? Teman-teman. Ayo kelas 7. Tahu, Pak. Enggak mengikuti ya. Oke, Kak. Ada upacara lanjutan. Contohnya misalnya ini. 3 hari. 7 hari. Lalu 40 hari, betul, 40 hari. Terus berapa lagi? Hari berapa? 100 hari, Pak Arka ini nimbrung. 100 hari. Ada berapa hari lagi? 1000 hari. Ya. Siapa tadi? Pak Untung. Wah, ini kita didukung oleh wali kelas yang lain ini. Nah ini 1000 hari, ya. Itu ada upacara khusus. Ya, ini Muslim. Jadi kalau nanti meninggal ada ini. Saya nggak tahu ajaran-ajaran tertentu, kami nggak tahu sih. Karena Muslim nanti ada aliran-aliran, ada Muhammadiyah, ada NU begitu. Tapi kalau NU jelas mengikuti itu. Kalau Muhammadiyah kayaknya juga ada deh kan Muhammadiyah. Walaupun sudah menganggap aliran berbeda kan. Tapi yang jelas ketika orang meninggal di Muslim itu nanti ketika 3 hari ada doa-doa. Jadi mereka beranggapan kalau di agama Hindu Buddha itu orang meninggal itu tidak langsung pergi ke sangkale, tetapi beberapa hari itu masih ada di sekitar rumah. Nah, arwahnya masih di sekitar rumah, belum langsung menuju ke alam baka sang pencipta kan itu. Itu ajaran pemahaman mereka. Nah, agama Islam itu juga mengikuti polanya Hindu seperti itu. Ada 3 hari, ada 7 hari. Nah, Islam oleh kelompoknya Sunan Kalijogo itu menggunakan pola itu dipakai. Islam juga pakai. Tetapi teman-teman akan kaget kalau tadi dikatakan sejarah masuknya Islam itu dari mana? Dari Mekah, dari Gujarat, dari Persia. Anda pergi ke Mekah, Anda pergi ke Gujarat, Anda pergi ke Persia, tidak akan menemui kejadian ini seperti itu. Orang meninggal, lalu mereka berdoa 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, enggak ada. Ya, adanya dijawab. Nah, ini sehingga ini yang dipakai Sunan saat itu, Sunan Kalijaga, ya itu pola-pola seperti itu, kultur-kultur yang ada di masyarakat yang saat itu ada, itu dipakai. Dan akhirnya kita bisa melihat agama Islam bisa jadi mayoritas di Indonesia. Nah, karena apa? Salah satunya pakai pola kultur itu. Tidak banyak protes kan itu. Karena apa? Budaya baru yang datang itu ternyata dianggap ada kemiripan. Padahal sebenarnya budayanya nggak seperti itu. Ya, itu contoh ya, contoh-contoh kultur Jawa yang diikuti, kultur daerah yang diikuti. Jadi gambarannya seperti itu. Bisa dipahami dengan baik teman-teman? Bisa, Pak. Saya gambarannya seperti itu. Oke, next kita lanjut ya. Next kita lanjut nih. Nah, ini masuk ke sini paling tidak ada catatan nih ya. Islam masuk itu lewat perdagangan. Ya, karena ini sering-sering muncul lalu saya tuliskan di sana. Lewat perdagangan. Jelas lewat teori-teori 3 tadi semuanya lewat perdagangan. Hanya asalnya dari mana ada yang berbeda-beda pendapat tadi. Lalu setelah berdagang mereka ada di sini kan nggak mungkin dagang lalu pulang, sampai di Indonesia beli barang lalu pulang kan nggak mungkin. Nah, suatu saat ada di sini lalu bergaul dengan masyarakat setempat, lalu bahkan ada yang terjadi pernikahan, ya, pernikahan dengan masyarakat di sekitar. Lalu ada juga yang lewat apa? Kecuali perdagangan pernikahan, ya penyebaran agama, ya lewat pondok pesantren, pendidikan.
ya lewat pendidikan-pendidikan. Sehingga kita lihat sekarang juga banyak pondok-pondok pesantren, ya orang tua yang agamanya Muslim kalau mau menyekolahkan anak kecuali di sekolah biasa bisa juga ke pondok-pondok pesantren. Ya. Lewat ya apalagi kesenian, ya kesenian apa? Ya banyak, pokoknya kesenian yang dipakai di masyarakat itu banyak digunakan oleh khususnya para wali tadi, ya khususnya para wali, ya itu banyak digunakan. Misalnya wayang kulit, saat itu sudah ada budaya wayang, akhirnya oleh Sunan Kalijogo dipakai. Bahkan Sunan Kalijogo ini sangat terkenal, ini pinter dalang ini kan, dalang Islam terkenal itu salah satunya ya Sunan Kalijaga. Dia berarti pinter ngomong dia. Ya kalau nggak pinter ngomong nggak jadi wali Pak kan. Nggak, paling tidak budaya Jawa cukup kental dan dia sangat menjadi dalang yang terkenal pada masanya. Wayang kulit. Sehingga kalau wayang kulit ya tentunya di dalamnya diisi ajaran-ajaran Muslim karena sebagai tempat dakwah, tidak bercerita lagi tentang Ramayana. Ya, tidak lagi berbicara tentang Pandawa Kurawa, tapi isinya sudah ada unsur-unsur dakwah. Ya. Bercerita, ini wayang. Kalau di Kristen itu ada juga wayang Sabdo, ya. Ceritanya sudah tentang Alkitab. Tidak akan ditemui Semar Gareng Petruk Bagong, ya. Jadi sudah dikemas demikian rupa untuk karena sebagai alat dakwah. Ya, dakwah itu menyebarkan agama gitulah ya, dakwah. Lalu lewat tembang Jawa, ya kalau dengan Bu Sri bahasa Jawa itu kan ada mocopat, ya, ada tembang dolanan. Nah itu dipakai-pakai, ya, dipakai oleh para wali-wali ini. Ada Asmorondono, Pocong, Jamuran, Cublak-cublak Suweng, ya, turi-turi putih. Nah itu banyak dipakai oleh para sunan. Sehingga kalau mungkin teman-teman apalagi di saat bulan puasa itu, kalau sore itu kan seringkali di masjid-masjid itu ada lagu-lagu ya, lagu-lagu dolanan sebenarnya, tapi ternyata sudah diisi dakwah-dakwah. Ya. Leri ler tandure wo sumilin, itu kan banyak lagu di masjid, padahal kan lagu dolannya anak-anak. Nah, tapi di dalamnya sudah diisi dengan dakwah. Dan lagu-lagu yang lain ya, ada Sino, Mas Kumambang. Nah, ini sudah ada di catatan di sini, ada Pangkur, Durmo, Suluk. Nah, siapa yang menggunakan? Nah, kadangkala buku-buku tertentu berbeda nih, ya. Bener tak turi-turi putih itu Sunan Giri. Di buku lain itu tidak, bukan Sunan Giri tapi Sunan yang lain. Oke, tadi Pak Mukri sudah mengatakan setelah para sunan itu menerima cara berdakwahnya Sunan Kalijaga, akhirnya mereka saling menggunakan budaya-budaya itu untuk dakwah mereka. Jadi mungkin jadi hasil karyanya Sunan ini dipakai oleh Sunan yang lain kan ya. Mereka kan berdakwah bersama. Seperti lagu-lagu Kristen itu penciptanya ini akhirnya dinyanyikan yang lain kan ya enggak apa-apa kan. Nah, ini gambarannya. Kadangkala kita menjadi bingung itu sebenarnya sopo sih. Nah, maka harapannya tidak terlalu menonjolkan ini hasil karyanya siapa kan itu. Siapa yang menggunakan pola ini ya. Karena pada dasarnya itu seringkali dipakai oleh para wali saat itu. Ya, intinya pokoknya para wali itu menggunakan kultur Jawa ya, dengan berbagai macam ya, termasuk dari sisi kesenian tadi wayang kulit, tembang, dolanan, gamelan, lewat gamelan dan yang lain-lain ya, yang lain-lain nanti bisa dicermati sendiri-sendiri. Bisa lanjut, Lur? Aja turu lo ya. Ya Pak. Oke, koyo di tidur Pak. Wah, kemarin itu Bu Sri nerangke apa kelas 7 atau 8 ya, Pak? Pak Arka. Bu Sri nerangke malah ada yang tidur loh. Oh iya. Wah, gurune ketuprus muridnya turu. Wah, ya kan malah gawat ini. Nah, yo saya yakin teman-teman tidak, ya. Pengaruh sekarang kita lihat nih, pengaruhnya Islam.
pengaruhnya Islam terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Setelah tadi kita sudah melihat cara penyebarannya, lalu tokoh-tokohnya, sekarang kita lihat tokoh-tokoh yang menyebarkan, kita lihat sekarang pengaruh Islam. Pengaruhnya apa? Oke teman-teman, apakah ada yang mau mengomentari dulu pengaruhnya Islam di Indonesia itu apa ya? Sebelum Pak Mukri lanjutkan. Duer. Belum ada yang literasi, enggak kesuwen. Oke. Nanti boleh literasi sambil bener enggak yang ditulis Pak Mukri ya, lewat literasi lah yang ditemukan boleh lah. Enggak apa-apa. Tapi paling tidak bidang politik ya, di bidang politik itu apakah juga dipengaruhi Islam? Politik itu pemerintahan lah kan itu ya. Di bidang pemerintahan itu ada unsur politiknya. Maka di bidang pemerintahan, di bidang politik, nah itu pengaruhnya apa? Ada yang bisa mengomentari? Ayo, di bidang pemerintahan. Pemerintahan. Kalau pemerintahan pada masa banyak berdirinya kerajaan-kerajaan. Oke. Kerajaan-kerajaan. Oke, terima kasih. Nah, Islam. ya akhirnya di bidang politik pemerintahan nanti ya memang ada unsur berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Akhirnya muncul kerajaan Islam. Nah ini. Tetapi kerajaan Islam itu biasanya dikenal dengan istilahnya, biasanya ada istilah khusus, bukan kerajaan tapi apa? Kasultanan. Kesultanan. Ya betul, pinter. Nah kasultanan. Jadi ada, kalau zaman Hindu kan kerajaan. Pada zaman Islam ada istilah-istilah yang dimunculkan yaitu kasultanan. Ya, sistem pemerintahan masih berbentuk kerajaan, hanya jenenge berubah. Ya, namanya berubah. Tidak kerajaan tapi kasultanan. Ya. Rajanya berganti, bukan raja ini tapi apa? Sultan. Ya, gelarnya sultan. Seperti kalau kita mengenal, walaupun ada buku yang masih menyebut kerajaan, ya nggak salah kan itu. Seperti Jogja itu, Raja Jogja itu kan istilahnya kan Sultan Jogja. Sultan Hamengkubuwono. Keberapa ayo sekarang? Ayo Jogja ke-10, kesuwen dan nanti penggantinya 11 panen ya gitu ya. Jadi ke-10. Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, kesuwen nunggu jawaban arek-arek. Nah, berikutnya pemimpin Islam itu seringkali dikenal dengan istilah khusus yaitu khalifah. Ya, khalifah. Nah, nanti penggantinya Hamengkubuwono 10, apakah putrinya, karena nggak punya anak cowok, apakah putrinya, apakah dari Sitoke Kasultanan itu apa bro? Sing sebelah sana itu mana? Bukan Solo. Kan ada Patih itu di mana biasanya? Oh, ada raja, ada Patih ya, itu ada istilahnya apa itu di sebelah sana itu ada yang jadi wakil gubernur. Nah, itu kan wakilnya. Ya, istilahnya kadang-kala kita bingung ya, tapi ada, kalau kasultanan itu pasti jadi raja. Tapi ada istilah lagi, wakilnya raja itu kan adiknya sultan itu. Ya, adiknya sultan. Kepatian. Nah, itu di Kepatian. Pakualam. Nah, pinter. Oke, Pakualaman. Ada kasultanan, ada Pakualaman. Kalau kasultanan itu nanti akan jadi raja. Kalau kasultanan terus mau apa mau? Pakualaman. Nah, Pakualaman nanti akan jadi wakilnya. Jadi kalau di Jogja itu sultan jadi raja, Pakualam jadi wakilnya, pasti ya. Tidak usah ada pemilu-pemiluan, ngentek-ngentek duit ya, menghabiskan uang. Jadi siapa yang jadi sultan otomatis jadi gubernur. Siapa yang jadi Pakualam pasti jadi wakil gubernur, wes otomatis. Nah, para pemimpin yang anak khalifah. Next berikutnya. Bidang sosial. Ya, bidang sosial. Bidang sosial juga ada perubahan nih. Kalau zaman Hindu kita mengenal
masyarakat itu dipecah-pecah jadi beberapa lapisan yang istilahnya adalah 4 lapisan. Ada Istilah lapisan itu namanya apa? Kasta. Ya, kasta. Kasta apa kemarin? Ayo, siapa yang ikut kemarin? Ada 4 kasta. Apa? Brahmana, yang paling atas Brahmana. di bawahnya Kasta. oke, kesatria. Kasta kesatria, di bawahnya kesatria Sudra. Nah, sebelum sudra. Sebelum sudra. Waisa. Waisya, pinter Edward. Sesudah Waisya. Sudra. Nah, tadi sudah disebut kok Sudra. Nah, Waisya itu petani, Sudra itu budak. Ya. Nah, teman Anda itu bukan Waisya tapi Kesya kan itu ya. Ya beda, itu kalau Kesya itu teman Anda bukan kasta ya. Nah, ini hilangnya pada masa Islam sistem kasta itu hilang. Ya, jadi manusia itu sama, nggak perlu dikelompok-kelompokkan, itu bidang sosial. Ya, bidang sosial. Next berikutnya. Bidang ekonomi. Wah, bidang ekonomi berkembang pesat karena waktu itu ada kerjasama di bidang perdagangan antara India Arab. Banyak pedagang India datang ke sini, banyak pedagang Arab datang ke sini. Jadi bidang ekonomi berkembang pesat, perdagangannya berkembang pesat. Lalu bidang kepercayaan, wes jelas berubah. Dari dulu masyarakat banyak menganut Hindu Buddha, setelah datang ya karena pengaruh tokoh-tokoh tadi, akhirnya Indonesia Nusantara dipenuhi masyarakat beragama Muslim. Ya, beragama Muslim. Nah, ini di bidang agama, kepercayaan. Agama Islam akhirnya datang ke Indonesia. Akhirnya dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan bisa menjadi mayoritas. Ini hebatnya. Walaupun saya Kristen, saya mengatakan hebat cara penyebarannya. Bisa mayoritas. Dari dulu Hindu, akhirnya muncul itu. Kenapa Kristen kok tidak bisa memayoritaskan Muslim di Nusantara ini? Nah, maka itu perannya tokoh-tokoh tadi saya pikir hebat, dia bisa mempengaruhi, bisa membuat mayoritas. Sementara Kristen Katolik ternyata ketika hadir ke Nusantara tidak bisa, caranya maksud saya tidak bisa mempengaruhi tokoh-tokoh saat itu ya, karena kita sampai saat ini belum bisa seperti itu. Saya pikir tokoh-tokoh seperti tadi perannya Wali Songo sangat luar biasa. Oke, kita akan melanjutkan. Kalau tadi diinformasikan bahwa pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Nusantara ini ternyata meliputi banyak bidang. Tadi sudah disebutkan tadi, yaitu ada bidang politik, lalu di bidang sosial, lalu di bidang ekonomi, lalu di bidang kepercayaan. Nah, yang terakhir ini kita berbicara pengaruh Islam di masyarakat Nusantara saat itu, yaitu di bidang budaya, ya, di bidang budaya. Nah, di bidang budaya ini pengaruhnya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk adanya akulturasi budaya. Nah, mungkin yang perlu kita cermati sebelumnya yaitu akulturasi budaya itu apa? Ya, akulturasi budaya itu apa sih? Kan itu. Akulturasi budaya itu adalah perpaduan dua budaya atau lebih, ya, di mana budaya itu bisa saling hidup berdampingan, tidak saling mematikan, ya, tidak saling mengalahkan. Itu namanya akulturasi. Ya, kalau di bidang budaya berarti namanya akulturasi budaya. Jadi bercampurnya dua budaya atau lebih dalam sebuah kebudayaan, dan di mana satu dengan yang lain itu tidak saling mematikan, tidak saling membunuh, tidak saling menghilangkan, tetapi dua-duanya atau kalau itu tiga budaya, tiga-tiganya itu bisa saling hidup berdampingan. Ya. Bentuknya seperti apa? Konkretnya bentuknya akulturasi budaya Islam dengan budaya Nusantara saat itu. Nah, ini akan Pak Mukri contohkan dua, ya, akan Pak Mukri contohkan dua.
Yang pertama di bidang seni bangunan atau arsitektur. Nah, ini akulturasinya nanti bisa kita lihat pada atap masjid, ya, pada menara masjid. Nah, itu nanti akan terlihat adanya akulturasi budaya. Ya, di mana di sana salah satunya yaitu atap masjidnya nanti berbentuk tumpang. Tumpang itu apa? Kalau tumpang itu diambil dari bahasa Jawa, ini sebenarnya bertingkat, ya, bertingkat, ya. Itu namanya tumpang. Nah, bentuk fisiknya seperti ini, ya, bentuk fisiknya. Nah, ini contohnya yang pertama, contoh pertama akulturasi yaitu di bidang arsitektur, itu arsitektur Masjid Kudus di Jawa Tengah. Ya, masjid ini adalah peninggalan Sunan Kudus. Ya, peninggalan Sunan Kudus. Nah, ada di Jawa Tengah. Akulturasinya seperti ini. Nah, kalau kalian amati, ini sebenarnya adanya percampuran-percampuran budaya ini. Ya, bercampurnya budaya, hidup berdampingan, tidak saling mematikan. Nah, contohnya yang ini lah, misalnya kalau kita amati. Nah, ini kan menara masjid ini. Nah, menara masjid ini itu kalau kita lihat bentuk fisiknya, ini seperti rumah-rumah atau masjid-masjid di daerah mana? Iya, betul, di daerah India boleh, di daerah Gujarat India itu kan bentuk-bentuknya seperti ini, atau di Arab, ya, bisa. Kalau nanti kita lihat di apa ya, film Aladin, nah itu kan Aladin itu kan budaya Arab, budaya India. Nah, itu kan polanya seperti ini. India tapi India yang Gujarat, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini berarti pengaruh adanya Islam, baik itu Arab maupun India. Nah, ini seperti ini pengaruh. Lalu di sampingnya, nah ini ada menara juga. Nah, ini ternyata ada dua budaya ini. Yang ini itu budaya Hindu. Ya, kan bentuknya seperti candi, ya. Candi-candi itu gapura-gapura atau candi-candi. Nah, itu kan bentuknya salah satunya bentuknya kayak gini. Candi-candi di Jawa Timur, nah itu kan bentuk-bentuknya kayak gini. Di Jawa Tengah itu bentuknya seperti inilah, ya, mirip-mirip seperti ini. Ini berarti budaya Hindu. Kalau yang budaya Jawanya yang mana? Budaya Jawanya itu ini, ya, budaya Jawanya yang ini. Ini rumah-rumah Jawa itu salah satu bentuknya nanti model tingkat, ya, model tingkat itu seperti ini, bertingkat, ya. Atau tadi dikatakan model tumpang, ya, model tumpang. Nah, itu seperti ini. Nah, seperti ini, model tumpang bertingkat. Nah, atau bentuk rumah yang lain di Jawa memang tidak hanya sekedar bentuk tumpang atau bertingkat. Nah, ada yang model begini, ya, rumah atap rumahnya, tapi ada juga yang model begini, rumah-rumah Jawa. Ini berarti bangunan ini, arsitektur ini itu akulturasi antara budaya Islam, ya. Apakah itu Islam Arab, ya, apakah itu Islam Arab atau Islam India Gujarat, ataupun dengan budaya Jawa dan juga budaya Hindu. Tiga budaya ini bisa saling hidup berdampingan, tidak saling mengalahkan, ya. Jadi bisa terlihat semuanya dibentukkan atau disaksi sejarahkan lewat bangunan ini. Ada Islamnya, ada Jawanya, ada Hindunya. Itu namanya akulturasi, hidup berdampingan. Dua budaya atau lebih, kalau ini 3 budaya, ya, budaya Islam, budaya Jawa, budaya Hindu, ya, bisa saling hidup berdampingan, jadi terlihat betul. Nah, ini akulturasi di bidang arsitektur. Contoh yang kedua, akulturasi yang Pak Mukri contohkan itu adalah di bidang berikutnya, yaitu seni rupa, ya, adanya kaligrafi. Kaligrafi itu kan bahasa bahasa Arab yang dibentuk-bentuk menyerupai objek-objek tertentu. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kita lihat, ini contoh adanya akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya di bidang kaligrafi, seni rupa. Nah, ini budaya apa dan apa? Terlihat nih, budaya Islam dan budaya Jawa. Ya, budaya Islam dan budaya Jawa. Islamnya yang mana? Ya, Islamnya yang tulisan Arab ini, ya. Jawanya yang mana? Jawanya ya
objek ini sebenarnya adalah objek gambar dari tokoh pewayangan, salah satu tokoh di pewayangan yaitu Semar. Ya, tokoh pewayangan Semar itu adanya kan di budaya Jawa. Nah, sehingga di sini ada tokoh Semar, tapi tokoh ini ternyata dilukis lewat tulisan-tulisan kaligrafi, dibentuk lewat tulisan kaligrafi. Ini ada maknanya, ini hanya Pak Mukri nggak tahu ini maknanya apa, ya, membacanya seperti apa, ya, karena Pak Mukri tidak beragama Islam, jadi tidak mendalami. Tapi paling tidak ini ada akulturasi budaya antara Jawa dengan Islam, antara Jawa, dan ini bisa hidup berdampingan. Ini terlihat cantik ini, ya. Oke, mungkin itu dua akulturasi yang Pak Mukri contohkan saat ini, ya, dua akulturasi budaya, ya. Kalau sebelumnya dicontohkan tentang pengaruh di bidang budaya, adanya akulturasi, Pak Mukri sudah mencontohkan dua akulturasi yang ada, yaitu di bidang arsitektur. Nah, contohnya tadi adalah Masjid Kudus, ya, menara-menara Masjid Kudus. Nah, ini 3 akulturasi budaya, Jawa, Hindu, dan Islam. Sementara contoh yang kedua adalah di bidang seni rupa, kaligrafi, yaitu 2 akulturasi budaya antara Jawa dan Islam. Nah, mungkin ini contoh di bidang akulturasi, ya. Kalau begitu bisa mempengaruhi sembilan rupa, ya. Next berikutnya, nah, ini terakhir pembahasan kita saat ini. Peninggalannya apa? Ya, peninggalannya macam-macam nih. Ada masjid, ada kesultanan, makam, kaligrafi, karya sastra, seni, tari, debus, sekaten, grebek, maulud. Ini contoh-contoh peninggalan pada masa Islam. Nah, kalau lewat gambar ini, teman. Ya, kalau lewat gambar ini. Nah, supaya kita tahu. Ini Kerbo, ya, ini budaya sebuah acara sekaten dan grebek maulud Nabi, ya. Grebek maulud Nabi ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad, ya, versinya Islam, ya. Ini ketika Nabi Muhammad berulang tahun milad, ya, milad berulang tahun. Nah, itu di Keraton Solo. Ini di Keraton Solo, teman. Kalau ini di Jogja, ya, kalau ini di Kesultanan Jogja, kalau ini di Solo. Ya, setiap sekaten grebek maulud Nabi ini agak sedikit mistis, ya, ada sedikit mistis. Di sana ada kerbo warna putih. Ini namanya Kiai Slamet. Pada saat itu kerbo itu di waktu malam diarak di keliling kerajaan, ya, keliling keraton Solo. Nah, nanti kalau di jalan Solo, di jalan Kiai Slamet ini mengeluarkan kotoran. Wah, biasanya kalau teman-teman itu ada kotoran hewan pasti dihindari, ya. Iya. Iya dong. Iya. Tapi orang di sekitar Solo itu kalau Kiai Slamet itu bertelur, ya, mengeluarkan kotoran, itu malah nggak dihindari, tapi dibawa pulang. Jadi untuk rebutan dibawa pulang. Masyarakat di situ itu mempercayai bahwa itu berkah. Oh, kotoran kerbo kok berkah? Ya, itu namanya kepercayaan, teman. Ya, itu namanya kepercayaan Jawa, ya. Walaupun ini agamanya Muslim, tapi sudah berbaur dengan kepercayaan saat itu kan itu. Jadi gambarannya kayak gitu. Maka saat itu wajar kalau Kalijogo dimarahi itu ya karena ini kalau nggak hati-hati bisa musyrik ini. Masa ini dianggap keramat, ya, sapi ini dianggap keramat, diberi nama kiai. Nah, namanya kiai kan punya kelebihan. Nanti ada gamelan juga di Keraton Solo itu ada diberi nama juga, dianggap punya kekuatan gaib. Nah, padahal Keraton Solo itu adalah sekarang sudah Islam.
Keraton Jogja juga Islam. Nah, kalau Jogja itu kepercayaan keraton ya ada di pantai selatan itu ya. Pantai selatan itu ada penunggunya siapa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Wah, teman-teman ingatnya Nyi Roro Kidul. Wah, kalau di Keraton Jogja di waktu-waktu tertentu itu ada tempat-tempat apa ya kayak berdoa gitu ya Pak Arka ya itu yang Pak Arka yang Jogja itu. Jadi di sekitar tempat-tempat itu ada bangunan-bangunan untuk mengadakan acara-acara tertentu untuk berdoa untuk Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi walaupun sekali lagi Keraton Jogja itu berbau Islam. Keraton Solo itu juga berbau Islam atau istilah Kasultanan Jogja dan Surakarta. Itu sudah berbau Islam, tetapi masih ada kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Kalau di Arab jelas nggak ada kan. Kepercayaan itu. Nah, ini gambaran Masjid Kudus. Nah, ini peninggalan-peninggalan. Debus itu apa ya? Orang-orang itu kayak orang sakti itu loh. Jadi tubuhnya dibakar, tubuhnya ditusuk-tusuk pakai senjata tajam nggak apa-apa. Nah, ini sudah masuk juga kebudayaan Muslim di sini. Ya. Yaitu budaya debus. Kaligrafi, kemudian makam. Di sana ada makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik ini. Ya, ini tokoh Islam juga ya di makam. Ya. Makam ini membuktikan adanya peninggalan-peninggalan Islam. Ada karya sastra ya, suluk dari karyanya Sunan Bonang. Ada juga di Aceh itu ada seni tari saman ya. Ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam peninggalannya beberapa di antaranya ini. Masih ada peninggalan-peninggalan yang lain lagi ya, masih banyak ya. Nanti silahkan teman-teman kalau mau berliterasi. Nah, teman-teman mungkin itu yang bisa Pak Mukri bawakan. Apakah ada pertanyaan? Saya, Ya. Pak. Oke, silahkan. Yuk, silahkan. Untuk peninggalannya, Al-Quran itu juga termasuk, bukan? Oh, kalau Al-Quran itu kan begini. Kalau prinsipnya kan Al-Quran itu kan bahasa Arab gitu ya. Nah, bisa saja dalam artian ya termasuk peninggalan Islam juga karena memang di sini akhirnya ada Al-Quran bahasa Arab kan juga peninggalan Islam karena memang bahasa Arab Al-Quran kan mengajarkan agama Islam. Ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Pak. Karena memang itu memang ajaran-ajaran Islam. Ada lagi yang lain, teman? Sudah cukup? Dianggap cukup? Oke ya, kalau sudah cukup akan Pak Mukri akhiri dan akan kita tutup dalam doa. Ya, sesuai kepercayaan Kenli, kita akan mengakhiri doa ini. Teman-teman yang beragama lain, yang Katolik, berdoa secara Katolik, batin, dan saat ini teman kita akan memimpin dalam doa sesuai kepercayaannya. Silakan. Waktu selanjutnya Kenli pimpin dalam doa. Nak. Oke, Pak. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Semoga pelajaran yang diterangkan oleh diterangkan oleh guru kita ini bisa berguna bagi depannya. Amin. Amin. Terima kasih Kenli sudah memimpin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kenli sudah memimpin dalam doa saat ini. Teman-teman, oke, mari selamat pagi, berkah dalam, salam sehat buat semuanya. Oke, selamat berlibur. Jangan pergi keluar kota. Nah, ya dilarang. Pak Mukri. Oke, mari. Terima kasih Pak Anen, Gabriel. Oke, mari. Selamat berlibur. Oke. Mari Edward. Oke, Edward lo. Adikmu Edward. Oh, adikmu Edward. Mari. Halo adiknya Edward. Nah, oke. Halo adiknya Edward. Oke. Namanya adiknya Edward siapa? Nama adiknya Edward siapa? Namanya adiknya Edward siapa? Oh, Orlando.
hello. Oh, halo. Oke. Mari. Ya. Terima kasih Dinando. Terima kasih Pak Mukri. Oke, sama-sama Terima Edward. kasih Pak Mukri. Pak Mukri. Mari Kenny, Janet, Silu, Rafael, Nicholas, Kevin, Fiona, dan yang lain. Grace, Kilai, Arenso, dan yang lain-lain. Oke, saya akan segera mengakhiri saat ini. Akan saya stop untuk recordnya.